Saya berada di Candi Borobudur. Nah, di candi ini ada relief mengenai Mahabharata. Mahabharata ini sebenarnya bukan kisah nyata dan juga bukan kitab agama karena penulisnya bukan nabi, tapi Mahabharata ini karya sastra. Dalam kitab Adiparwa itu Mahabharata kitab pertama. Nah, ada kisah mengenai Pandawa dan Kurawa. Keduanya leluhurnya sama, yaitu bangsa Kuru, ya, tapi mempunyai sifat yang berbeda. Kurawa khususnya Duryodhana itu punya sifat yang licik. Dia pengen kuasai ini warisan kerajaan oleh kelompoknya Kurawa atau yang terwakili 100 orang dengan Duryodhana ini. Maka Duryodhana mengundang Kunti, ya, ibunya Pandawa. Maka dengan anaknya 5, Pandawa 5, diundang untuk pergi ke suatu tempat untuk bermalam dan bermain di sana. Nah, ketika mereka bermalam maka rumahnya itu dibakar. Nah, untung Kunti dan Pandawa tidak terbakar hidup-hidup, tapi bisa meloloskan diri dan menyelamatkan ke hutan di dekatnya. Dalam perjalanannya di tengah hutan, maka Pandawa sampai pada kerajaan yang namanya Pancala, raja namanya Drupada. Nah, di kerajaan itu sedang ada sayembara untuk memperebutkan banyak hal, tapi di antaranya adalah memperebutkan Drupadi. Itu adalah Drupadi ini putri kerajaan Pancala ini. Lalu Pandawa ini menggunakan pakaian penyamaran, ya, pakaian para Brahmana, mengikuti sayembara. Dan tentunya Arjuna yang mewakili, dia punya kehebatan dalam hal memanah, memenangkan sayembara ini. Sesampainya Pandawa di rumah, dia menceritakan kepada ibunya Kunti, waduh, mami kalau istilah sekarang gitu ya, ibu, bunda gitu ya, kami memenangkan sayembara, kami dapat hadiah. Lalu ibunya dengan suara berwibawa seorang ibu, begini nak, apapun yang kamu dapatkan, kamu harus adil. Itu hadiah harus dibagi 5. Tapi enggak tapi-tapian. Tapi bunda tidak tapi-tapian. Kamu harus mendengar orang tua, dibagi rata. Tapi tidak tapi-tapian, ya. Lalu sepakat dibagi 5. Nah, Kunti ibunya baru tahu bahwa hadiahnya termasuk Draupadi, seorang wanita. Karena tidak mau menjilat lidahnya dan kata-katanya, maka apa boleh buat? Draupadi harus menikahi 5 orang laki-laki, yaitu Pandawa. Kenapa? Karena Dewi Kunti sudah terlanjur mengambil keputusan harus dibagi rata. Apa sih inspirasinya dari kisah mengenai Draupadi yang harus menikahi 5 orang Pandawa ini? Menurut saya sebenarnya adalah mengenai orang tua, ya, yang harus mendengarkan anaknya. Orang tua memang harus mengambil keputusan, tapi kita belajar jangan mengambil keputusan sebelum mendengar dengan selengkapnya. Nggak boleh yang namanya orang tua atau atasan, pemimpin, pokoknya. Wah, dengarkan dulu. Makanya orang bijak berkata, bijaksana itu kalau orang lebih cepat mendengar tapi lamban berkata-kata. Banyak keputusan salah karena orang terlalu cepat mengambil keputusan tapi lamban di dalam mendengar. Sebaliknya orang yang bijaksana adalah orang yang cepat mendengar, mau mendengar dan baru berkata-kata. Cepat mendengarkan dan baru mengambil keputusan. Bahkan anak saya bisa kecewa kepahitan kalau dia nggak mau didengarkan alasannya, langsung dihukum misalnya. Ya, ke dalam cerita ini bukan soal dihukum, ya, soal bagi hadiah. Tapi dalam kasus yang lain ketika anak tidak didengarkan, maka anak bisa terluka, kecewa, kepahitan. Nah, kecewa, terluka, kepahitan ini namanya masalah emosi. Ketika anak mengalami masalah emosi, maka dia akan mengalami masalah perilaku. Karena masalah perilaku itu karena masalah emosi. Lalu orang tua membetulkan perilaku dengan membuat peraturan, salah lagi. Masalah perilaku karena masalah emosi diselesaikannya dengan menyelesaikan emosi si anak, bukan dengan membuat peraturan. Karena itu belajarlah untuk menjadi orang bijaksana, baik sebagai pemimpin atau sebagai orang tua, dengan mendengarkan. Banyak masalah yang selesai ketika orang mau mendengar, dan banyak masalah dimulai ketika orang tidak mau mendengar. Banyak istri-istri marah karena nggak mau didengarkan. Suami tidak ada waktu untuk mendengar, orang tua nggak ada waktu untuk mendengar, maka masalah dimulai. Banyak masalah yang bisa diselesaikan ketika semua orang ada waktu untuk mendengar. Itulah inspirasi dari kisah Mahabharata yang saya sampaikan langsung dari Candi Borobudur
yang memang dalam candi ini ada reliefnya mengenai kisah Mahabharata. Salam dahsyat, luar biasa.